Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bagi setiap kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita bersatu hati menaikkan doa pujian penyembahan kita, lawatan dan hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita boleh satukan hati di dalam doa pada malam hari ini, di dalam House of Prayer All Nation. Dan kita percaya bila hadirat Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, penyertamu dalam kehidupan kami. Dan biar malam hari ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu dengan kekudusan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ampuni dosa dan setiap pelanggaran kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Untuk kami boleh ada bersama-sama dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Saya udah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena mengalir ucapan syukur malam hari ini yang di rumah-rumah, di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Seluruh
berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabasyatara labarabarabalabarabalaba. Ya rabasyakara pa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 pUntuk itu lebih lagi kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah memulihkan kehidupan kami, hati kami ya Tuhan menjadi baru, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, karena Engkau besar Tuhan. Haleluya. Yang ada di tempat ini tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan,
menari dengan sukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tentu lebih lagi kita mengatakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
memberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangannya meriah bagi Tuhan. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami, melimpahi kami dengan kebajikan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ora basandara laba. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ini doa kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Hari ini kami mau percaya terus. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Inilah doa kami. Saudara, kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari sembah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Oh, ya la 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 ba la 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 ba sya la 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 ba la la ba la la ba la la ba 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 ba. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
kehadiran-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat hari ini, kami bisa merasakan kuasa Allah yang tak terbatas itu bekerja pada hari ini, bekerja pada malam hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang di rumah, percayalah, kuasa Allah tidak akan pernah terbatas. Apapun keadaanmu saat hari ini, kuasa Allah akan bekerja. Ya ralabaya sandaralabaya sikaralabaya ralanaya ralabaya. Oh rabaya sandaralabaya ralanaya ralabaya. Irabaya sandaralana Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh sangat bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Bapak. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau ya Tuhan. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang sama dengan seperti Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur buat hari ini. Saya buka dulu maskernya karena memang kacamata saya berembun ya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan shalom. Shalom semuanya. Salam juga Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah. Mungkin masih dalam perjalanan, juga ada dalam pekerjaan dan usaha. Percayalah, kuasa hadirat Tuhan nyata dimanapun kita berada saat hari ini. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu saudaraku ada di tempat ini, di tempat kami melakukan online, juga ada juga sebagian onsite di sini. Wow, hadirat Allah sangat luar biasa. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak mau dibatasi oleh apapun untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita, saya tahu semuanya punya pergumulan, semua punya permasalahan. Tapi saat kita masuk dalam hadirat Allah, semuanya menjadi ringan. Amin. Kita boleh bersyukur buat hari ini. Di bulan April kita boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya percaya banyak hal-hal yang mengejutkan kadang-kadang tiba-tiba terjadi buat keluarga kita, juga buat bangsa kita, bahkan buat kota kita. Tapi bersyukur, Allah tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Amin. Allah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir kesudahan zaman. Dan Tuhan juga berjanji, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong engkau. Kita bangga punya Allah yang seperti Dia, yang akan terus menyertai kita apapun keadaan bangsa kita. Walaupun kemarin-kemarin sempat ya buat ibu-ibu gempar itu tentang minyak ya. Tapi saya percaya semuanya juga aman. Itu hanya isu aja sebenarnya ya. Ibu-ibu saya lihat aman, anteng ya. Mau naik, mau turun. Karena apa? Ternyata membuat para wanita itu menjadi kreatif ya.
menjadi kreatif, jadi ngerebus makanan ya, sayuran direbus, tahu direbus, tempe direbus, semuanya direbus, jadi yang di rumahnya pun jadi sehat. Ya, kalau kemarin juga oksigen kayaknya susah dicari, bersyukur ternyata Tuhan luar biasa, kita memberikan oksigen yang free, yang membuat kesegaran dalam tubuh kita. Apapun yang terjadi sebenarnya tidak akan membawa dampak apa-apa kalau kita di dalam Tuhan, amin. Kita boleh bersyukur pada malam hari ini. Dan saya bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku juga akan bersama-sama kita diberkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh bersyukur. Kita akan melihat daripada tema ini, angkat tilammu. Tilam itu saya percaya Bapak Ibu tahu, itu bukan guling, bukan bantal, tapi kasur ya, tempat kita tidur. Ya, mungkin kok kenapa ya kok angkat tilammu? Karena baru nyampe aja itu kalau nggak ada guling dan bantalnya. Ada yang nanya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, kita mau belajar apa sih maksudnya kebenaran firman Tuhan ini. Ada subtemanya dikatakan bagaimana mengalami mujizat di paradigma yang baru. Ya, ini ada subtema mengalami mujizat dalam paradigma yang baru. Ya, kita akan melihat kisah ini adalah seorang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Kalau kemarin mungkin ada beberapa hamba Tuhan berkata, wow ada wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan sangat lama. Ternyata masih ada lagi seorang pria yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Yang cukup long time. Sangat panjang waktunya dia mengalami sakit penyakit. Dia mengalami sakit lumpuh. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yohanes 5 ayat yang kelima. Dikatakan di sini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya tidak tahu ada berapa orang yang di sini juga mungkin mengalami satu sakit penyakit atau mungkin mengalami satu masalah sampai sekarang belum ada solusinya, belum ada jawabannya. Percayalah, malam hari ini, di tahun paradigma yang baru, kita akan mengalami banyak mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku juga mungkin ada yang di rumah, saya tidak tahu pergumulanmu, tapi percayalah, kita akan belajar daripada seorang yang sakit selama 38 tahun. Dan saya percaya kita akan mengalami banyak mujizat. Tuhan mau nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita saat kita ada di dalam pergumulan dan permasalahan. Apa yang kita mau alami di tahun paradigma yang baru ini? Bagaimana caranya mengalami mujizat di tahun paradigma yang baru? Kita baca tadi di situ ada 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Dan selanjutnya dikatakan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat di paradigma yang baru. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain turun mendahului aku. Ini adalah jawaban seorang yang sakit 38 tahun. Dan sebelumnya ayat yang ke-6, berkatalah ia, Yesus berkata ya, Yesus berkata kepada pria itu atau kepada orang yang sakit selama 38 tahun, maukah engkau sembuh? Ya, dikatakan di sini, maukah engkau sembuh? Dan kita melihat apa yang menjadi jawaban daripada orang sakit itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain terlebih dahulu mendahului aku. Padahal yang saat itu bertanya kepada dia adalah Tuhan Yesus. Dia katakan, maukah engkau sembuh? 38 tahun dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Tetapi dia menjawab, Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke kolam itu. Padahal Tuhan butuh jawaban saat hari itu. Sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita mengalami satu masalah, kita mengalami pergumulan, pasti kita berkata itu gara-gara dia.
Gak ada orang yang bantu saya. Usaha saya gak maju. Dia aku pinjam uang gak dikasih. Menyalahkan orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan bisa dia kesal kepada orang lain itu. Tapi di sini Tuhan mau supaya kita benar-benar menerima yang namanya kesembuhan itu. Bagaimana caranya kita mau supaya di tahun paradigma yang baru ini kita mengalami satu mujizat. Yang pertama, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan orang, tapi andalkanlah Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan pernah punya alasan kita menyalahkan orang lain. Kenapa saya seperti ini? Jangan pernah ada seperti itu. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama, supaya paradigma, mujizat paradigma yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan orang. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 dan juga 7 dikatakan di sini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pria yang sakit ini tidak mengenal siapa itu Tuhan saat hari itu. Dia tidak tahu bahwa yang di depan dia itu adalah yang pemberi mujizat saat hari itu kepada dia. Hatinya menjauh, dia tidak kenal siapa Tuhan. Tapi Tuhan mau pada malam hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Jangan pernah andalkan apa yang menjadi keahlian kita. Jangan pernah mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan pernah mengandalkan posisi kita. Jangan pernah mengandalkan kekayaan kita, harta kita. Tapi di atas semuanya itu mari andalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka mujizat di paradigma yang baru pasti terjadi. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami mujizat yang di paradigma yang baru? Andalkan Tuhan. Yang pertama kita mau mengandalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, ada perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi yang dalam kehidupan kita. Dan kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah membatasi cara Tuhan untuk bekerja. Jangan pernah membatasi cara Tuhan bekerja. Seperti yang sakit 38 tahun dikatakan, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh, yang menantikan goncangan kolam itu, yang menantikan goncangan kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, ini jawaban daripada wanita, ya, daripada pria yang sakit 38 tahun. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tuhan berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Tapi dia berkata, tidak ada yang membawa aku ke kolam Bethesda itu. Karena apa? Kalau terjadi ada goncangan di kolam itu, siapa yang terlebih dahulu masuk ke sana? Padahal yang pemberi mujizat itu ada di depannya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sanggup membuat mujizat saat hari itu kepada dia. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kadang kita membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Cara Tuhan sangat-sangat banyak sekali untuk melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Seperti pria ini, dia sudah terkonsep di dalam pikirannya, kalau saya masuk ke kolam itu, baru saya mengalami kesembuhan. Pokoknya yang dia tuju hanya kolam itu. Dia lupa ada yang pemberi mujizat yang di depan dia. Itu sering juga terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak tahu tiba-tiba keadaan bangsa kita seperti ini. Tiba-tiba ada COVID. Tiba-tiba banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang besar-besar ya, itu tiba-tiba tertutup. Bahkan juga kita melihat banyak mal-mal juga tutup. Tapi jangan Bapak Ibu pikir, oh Tuhan tidak bekerja. No, banyak juga anak-anak Tuhan justru di masa-masa seperti ini, di masa-masa goncangan itu, mereka semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan banyak mujizat mereka alami. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di online sekarang, banyak sekali anak-anak Tuhan
yang berusaha. Dan anak-anak Tuhan tuh banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, termasuk saya. Saya pun ikut dalam online itu. Saya belajar keadaan sekarang itu apa nih kira-kira supaya saya bisa usaha. Dan puji Tuhan saya ikutin usaha melalui online. Dan puji Tuhan jangkauannya sangat luas. Saya pikir waduh online ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat online apa saya harus dagang tok? No. Saya banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya live saya setel lagu rohani. Bapak Ibu saudaraku banyak yang tanya, bukan yang seiman. Mereka tanya lagunya enak ya. Setel lagu ternyata banyak sekali diberkati melalui lagu-lagu rohani yang kami sampaikan. Bahkan sewaktu saya menawarkan barang pun yang keluar itu firman Tuhan, sehingga banyak orang yang juga merasa diberkati. Kok enak ya dengerin ibu ngomong. Jangan, aduh itu tutupin live-nya kok gak enak. Ada juga. Tapi percayalah, cara Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bisa Tuhan pakai cara apapun, asal kita jangan pernah membatasi kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oh gak mungkin saya bisa sembuh. Siapa bilang gak bisa sembuh? Tuhan yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mati dibangkitkan. Yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan banyak lakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang membuat paradigma kita semakin terbuka. Jadi yang kedua, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Mungkin keadaanmu saya tidak tahu. Mungkin engkau divonis dokter, percayalah malam hari mujizat terjadi. Jangan kau berkata, kalau aku gak minum obat ini aku gak bisa sembuh. Jangan mengandalkan obat, andalkan Tuhan. Seperti pria ini mengalami kelumpuhan 38 tahun. Tapi sewaktu Tuhan berkata yang selanjutnya, bagaimana dia bisa mengalami banyak mujizat. Mari Bapak Ibu Saudaraku baca ini kuat-kuat. Katakan kepada kanan kirimu, suamimu, anakmu, siapapun yang ada di rumahmu saat hari ini. Katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami mujizat paradigma yang baru. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu kondisimu saat hari ini. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah engkau berkata, aku capek, aku sendirian, aku mau pergi saja. Mungkin engkau mau meninggalkan keluargamu, mungkin engkau mau meninggalkan Tuhan. Saat hari berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu keadaannya. Tuhan tahu keadaan Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah juga yang di tempat ini. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilahmu. Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Angkatlah tilahmu. Tempat dia berbaring, tempat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tilam itu juga bisa bicara dengan masa lalu kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, ketidakpercayaan kita. Tapi Tuhan mau malam hari ini, bangkitlah, berjalanlah. Tuhan mau ada satu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Tinggalkan apa yang menghalangi kita mengalami mujizat. Mungkin kita kecewa, mungkin kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita juga membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tetapi pada malam hari ini Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidupmu dan dalam hidup kita. Semua yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Bagaimana kita mengalami mujizat paradigma yang baru? Jangan pernah mengandalkan kekuatan, jangan pernah mengandalkan manusia. Yang kedua, jangan pernah membatasi kuasa Allah bekerja. Dan yang ketiga, Tuhan tahu apapun keadaanmu saat hari ini, sehingga kita bisa berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dan saya percaya, apapun keadaan kita saat hari, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti penyerahan kita. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yes. Katakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kelihatan mustahil
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, amin. Yes, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Dia saat hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudaraku. Mungkin ada juga yang di rumah. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya. Haleluya. Di saatku tak berdaya, ya ralabaya sandaralabaralabaralabar. Kuasa-Mu yang sempurna ya Tuhan. Ketika kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata. Haleluya. Mujizat itu, katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa malam ini ya Tuhan, mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, mungkin orang lain tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan tahu keadaanmu. Apapun yang kau alami. Sinayaralabaralabaralabaralaba. 38 tahun orang yang sakit ini, mungkin dia tidak, orang lain peduli, tidak ada yang peduli. Oh, dia merasa tidak ada yang perhatikan, tetapi Tuhan perhatikan. Inayaralaba shanayaralabaralaba shanayakaralaba. Inayaralabaralaba shanayaralabaralabaralaba. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan, yang malam ini mereka merasa sendirian, merasa tidak ada orang yang peduli, merasa sudah tidak ada harapan lagi, selalu kalah dalam persaingan karena selalu didahului oleh orang lain, selalu ketinggalan seperti orang yang lumpuh ini Tuhan. Ketika kesempatan tiba, selalu ketinggalan. Tetapi malam ini Tuhan, Engkau sendiri mendatangi anak-anak-Mu, mendatangi rumah-rumah mereka, mendatangi kehidupan mereka, usaha-usaha mereka. Jika mereka dibangkitkan kembali, mereka mengangkat tilam dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Angkat keterbatasanmu kepada Tuhan. Apa yang merasa engkau tidak mampu hari-hari ini, Tuhan akan lakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Orataka sanda karalaba sinayaralabaralaba. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuat yang lumpuh berjalan. Usaha kami yang lumpuh, keluarga kami yang mengalami kelumpuhan, hidup kami, rohani kami, dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Bangkit dan berjalan. Usaha-usaha yang lumpuh jalan kembali, dibuka dalam nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam ini kami mengalami kemerdekaan penuh.
Makasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Berdoa untuk Pak David Ginting yang agak gak ada pada Kau berkati dalam nama Kau berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Kau berikan mujizat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah. Bapa, kami mengucap syukur untuk usaha anak-anak-Mu Tuhan, Kau terberkati. Kami berdoa, nyatakan kasih karunia-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pak Sunardi Tuhan, untuk usaha, untuk tur ke Holy Land juga Kau berkati Tuhan, supaya travel ini diberkati berlimpah-limpah, sehingga anak-anak-Mu yang mau berangkat ke Holy Land boleh menghubungi Nasser Travel dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Pak Sunardi Kau berkati dan keluarga Anton dan semua keluarga yang Kau berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Hamba-Mu Bapak Tiar Tuhan, juga dengan usaha yang Kau berkati Tuhan. Kami percaya Kau campur tangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain, semua Kau berkati berlimpah-limpah, baik yang di Alor, di Soe, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya berkat melimpah atas kami Bapak. Kami akan akhiri Tuhan doa kami hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari kita sepakat berdoa untuk Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia sedang memasuki musim-musim puasa juga Tuhan. Saudara kami dari Kedar, mereka sedang menjalankan puasa. Engkau berkati supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau, beramal ibadahnya Engkau terima, dan mereka menerima keselamatan daripada-Mu. Dan apa yang mereka doakan benar-benar menerima keselamatan yang sempurna. Engkau sendiri menunjukkan jalan keselamatan kepada saudara-saudara kami Tuhan yang hari-hari ini sedang menjalani puasa. Bapak, terima kasih kami berdoa untuk pandemi COVID yang Tuhan mulai terus berangsur-angsur Tuhan. Indonesia aman, Indonesia dibebaskan dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati pemimpin kami Presiden Jokowi Tuhan, dengan wakilnya seluruh pejabat pemerintah dari pusat ke daerah. Kau berkati supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa berkati Indonesia aman dan damai. Kami juga berdoa Tuhan, nyatakan kasih anugerah-Mu buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Jadikan garam dan terang ya Tuhan, supaya gereja dapat melaksanakan amanat agung dari gereja Katolik, Protestan, Pentakosta, Injili, semua diberkati oleh Tuhan, hidup rukun dan damai. Dan kami juga berdoa untuk Bimas Kristen ya Tuhan, Kau berkati supaya mampu membimbing umat Kristen di Indonesia dengan benar, supaya Indonesia, umat Kristen Indonesia boleh menjalankan tugas dengan baik. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan di Gereja Betel Indonesia. Makasih untuk Arupinadi sebagai Ketua Sinode ya Tuhan, juga Pak Niko, Bapak Rohani kami, Pak Rusli Gembala kami di Raya, untuk berkati supaya terus berkati berlimpah-limpah visi misinya akan tercapai karena Tuhan yang menyertai. Juga pembangunan Gera Amakasih Tuhan, juga sekolah kami berkati supaya semua berjalan dengan baik. Bapak, kami mengucap syukur, juga berkati gereja-Mu di Cisarua kawasan Puncak. Kau berkati Tuhan supaya kami juga boleh menerima kasih karunia-Mu. Jemaat Kau tambah-tambahkan dan Kau berkatikan berlimpah-limpah. Berkati Tuhan juga Tuhan Hotel Safari, Taman Safari, di mana kami boleh ibadah. Berkati Pak Yansen ya Tuhan, terus Kau pakai hamba-Mu supaya mampu melakukan tugas dengan baik, dan juga usaha-usaha mereka diberkati, dengan seluruh keluarga besarnya diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami ucap malam ini berkati hamba-hamba-Mu juga Ibu Maria yang menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati Tuhan, lebih lagi pakai Tuhan juga WL Singer pemuji penyembah. Kau berkati multimedia semua hamba yang terlibat hari ini, Engkau berkati berlimpah-limpah. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur kalau kami akan kembali pulang Tuhan, dan juga istirahat malam hari ini yang di rumah-rumah. Engkau berkati setiap kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut. Tuhan Gembala yang baik akan menuntut setiap langkahmu, menjaga keluar masukmu. Gada dan tongkat Tuhan menjadi penghiburanmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta penyertaan penghibur Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua